Shalom God Lovers dimanapun berada. Percaya masih ada jalan ya Tuhan. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Shalom God Lovers, kembali kita akan belajar filosofi kepemimpinan. Dan secara khusus dan spesifik pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu pesan penting yang harus disadari dan dimiliki semua pemimpin yang dilahirkan dari Tuhan, yang dilahirkan dari pewahyuan, yang dilahirkan dari hikmat dan pengertian, yang dilahirkan dari pergerakan yang diinisiatif oleh Tuhan sendiri. Ya, saudara dan saya adalah pemimpin, kita sudah belajar. Kita punya identitas yaitu seorang pemimpin. Dan sebagai seorang pemimpin kita mesti mengerti ada banyak hal yang harus kita sadari untuk kita berfungsi sebagai seorang pemimpin. Nah saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sebagai pemimpin jatuh dalam dosa, manusia tetap memiliki hasrat untuk menjadi seorang pemimpin sekalipun dalam keadaan berdosa. Jadi tanpa Tuhan, maka pemimpin akan tetap memiliki hasrat, ego untuk menjadi seorang pemimpin, tapi dengan cara berpikir pemimpin orang berdosa.
pemimpin yang lahir karena ego dan dosa. Saudara, ternyata kepemimpinan di dalam Tuhan itu bukan jenjang karir. Tidak ada dalam benak dan pikiran Tuhan, kalau saudara percaya di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa seorang pemimpin itu harus menjalani hidupnya seperti lagu naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Artinya mari bertumbuh dari level 1, taklukkan yang lain. Milikilah pengikut sebanyak-banyaknya. Berjuanglah ada di posisi di atas setinggi mungkin supaya saudara bisa menguasai, mempengaruhi. Tidak. Itu sebabnya sebelum kita berfungsi sebagai seorang pemimpin, saudara harus sepakat dulu bahwa kepemimpinan di dalam Tuhan jauh berbeda dengan kepemimpinan yang dilakukan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Nafsu dan ego tidak boleh memimpin seorang pemimpin. Saudara, ada cerita menarik ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Lalu murid-murid bertengkar dengan satu topik yang sangat dalam tanda kutip seksi dibahas banyak pemimpin hari-hari ini. Apa itu, saudara? Siapa yang terbesar di antara kita? Nafsu untuk menjadi orang lebih besar dari orang lain selalu ada dalam kehidupan manusia. Manusia itu tanpa disadari suka menguasai orang lain, suka berkuasa atas orang lain. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya memberikan sebuah statement tegas. Firman mengajarkan, taklukkanlah dunia ini, berkuasalah atas semua yang ada di laut, darat, dan udara. Tidak pernah ada arahan firman yang mengajarkan manusia untuk berkuasa atas sesama manusia. Berkuasa atas sesama manusia. Tidak ada firman mengajarkan menaklukkan sesama manusia. Jadi kalau saudara berpikir untuk hidupmu lebih baik, untuk kau menjadi pemimpin yang lebih baik harus menaklukkan sesamamu, itu jelas pemikiran yang bukan datang dari Tuhan. Murid-murid pernah berpikiran hal yang sama. Siapa yang terbesar? Karena apa? Karena sebagai seorang pemimpin, semua pasti berpikir gimana caranya naik level. Level adalah tangga yang harus dinaiki setiap hari. Naiki pertumbuhan, naik level. Ketika murid-murid berhasrat untuk naik level, lalu Tuhan melemparkan sebuah statement yang menurut saya sangat menabrak paradigma. Lalu Yesus tahu mereka bertengkar. Lalu Yesus berkata kepada mereka yang bertengkar ini, siapa yang mau jadi yang terbesar? Mau naik level? Jadilah yang paling melayani. Cara naik level di hadapan Tuhan, turun level. Jadilah hamba atas yang lain. Jadilah pelayan akan yang lain. Saudara, bayangkan, bukan cuma murid-murid yang berhasrat menjadi orang yang terbesar. Ada orang tua dari murid-murid Yesus yang berusaha seakan-akan main potong jalur. Bertemu Yesus untuk berkata, apakah bisa anak saya menjadi orang yang circle satunya engkau? Semua orang bernafsu naik. Tapi kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan sehelai kain membasuh kaki. Kepemimpinan Yesus tidak terus naik, tapi kepemimpinan Yesus turun. Itu sebabnya di akhir zaman Yesus mengajarkan, aku akan memisahkan kambing dan domba. Kambing sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Lalu Yesus berkata, siapa domba? Adalah orang-orang yang seperti ini. Ketika aku lapar, kamu membawa aku makanan. Ketika aku telanjang, kamu membawa aku pakaian. Ketika aku masuk penjara, kamu mengunjungi aku. Dan ini lihat saudara, Yesus tutup dengan statement ini. Barang siapa yang melakukan pada orang yang paling hina, dia sedang melakukannya untuk aku. Saudara, kalau mau jujur, kita tuh mengalami degradasi dalam kepemimpinan. Banyak orang berusaha dan mungkin mengaku bahwa dia adalah hati hamba, tapi hati hamba tidak semudah itu. Saya kasih contoh, sebagai seorang pendeta, yang terbesar yang melayani. Tapi kadang kalau ketika ada acara makan bersama-sama, biasanya Pak Pendeta dulu yang suruh ambil makanan. Kalau Pak Pendeta belum ngambil makan, itu belum sah. Seakan-akan ketika seorang memiliki otoritas atau jabatan rohani, lebih punya privilege
dibanding yang tidak. Makanya begitu banyak orang ingin menjadi pemimpin dalam kerohanian. Karena apa? Privilege-nya. Ada begitu banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang akan dialami, seakan-akan itu menunjukkan bahwa hati hamba. Nah, itu sebabnya kita mesti tahu baik-baik kepemimpinan yang di dalam Tuhan. Tuhan menempatkan dirinya terkadang di bawah, tidak di depan, tapi di belakang. Tidak seperti nafsu orang kepengen tampil, Yesus memberi ruang. Makanya orang-orang yang tahu kepemimpinan di dalam Tuhan adalah orang-orang yang pertama tidak hanya mengejar mujizat, tapi menjadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Kedua, tidak hanya bernafsu mencari jawaban doa, tapi menempatkan dirinya menjadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Yang ketiga, tidak hanya mengejar hal besar, tapi menjadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Saya tutup dengan ini. Pemimpin yang ada di dalam rencana Tuhan adalah orang yang tahu selalu ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Makanya terkadang pemimpin di dalam Tuhan tidak bernafsu untuk terus naik level, tapi kadang-kadang dia berani turun level di dalam kesederhanaan, kelemah lembutan, untuk menampilkan kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya. Kepemimpinan sejati. Itu sebabnya Yesus ajarkan, teladani pada murid-muridnya. Sebagai pemimpin, dia yang membasuh kaki murid-muridnya, mengizinkan orang lain lebih baik dari dia. Dan saya berdoa pada kesempatan hari ini, kita menjadi seorang pemimpin. Bukan dengan ego, bukan dengan semangat menyingkirkan yang lain, bukan seperti orang naik-naik ke puncak gunung, tapi berani bersama Tuhan turun ke bawah, berbuat sesuatu di jalan yang sempit yang belum tentu orang lain mau melakukan. Pemimpin yang membawa perubahan bukan dari pragmatis kebesaran aja, tapi dalam kesederhanaan, dalam sebuah kesederhanaan memulai perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, tolong kami agar kami boleh berjalan seperti yang Tuhan mau. Bawa kami terus naik dan bukan turun, dengan cara kami tahu Engkau mau bawa kami juga untuk melayani, menempatkan orang lain lebih penting dan melayani orang lain, memberi ruang buat orang lain, memberi kesempatan untuk orang lain, bahkan memberi jalan untuk orang lain, membuat orang lain boleh mengalami banyak hal terlebih dahulu, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati melalui renungan ini, boleh membagikan kepada teman, kerabat, dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.